Pagi ini kita bertemu lagi di sekolah minggu online sama Lause Foni dan Lause Yuna. Kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami datang untuk memuji Engkau. Berkatilah sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekarang semuanya bangkit berdiri. Lause kasih aba-aba ya. 1, 2, 3, berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu yang semangat ya. Ayo kita sama-sama berdiri sambil menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Masih ingat kan? Yes. Masih pinter. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Aku akan berbakti sekali lagi. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman kita sembah Dia, bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Yeay, pintar semuanya. Dengan tetap berdiri, ayo kita bernyanyi bersama Yesus besertaku ya. Kita pakai gerakan, ikuti Lause gerakannya ya. Kita mendaki bersama-sama. Ayo semuanya. Kita mendaki, daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang sekarang. Terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita mendaki lagi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku.
rasanya habis mendaki-daki gunung? Gimana rasanya? Happy semua ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Bisa minta tolong papa atau mama untuk memberikan persembahan untuk transfer ke rekening gereja atau dengan scan QRIS yang ada di bawah ini. Ingat untuk memberikan angka 1 di belakang uang persembahan yang ingin diberikan. Seperti contoh yang ada di bawah ini. Kita mau menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita memberikan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan, apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Anak-anak sudah memberikan persembahan semuanya. Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami dan kepada Mama Papa. Kami bawa persembahan kami, kiranya Tuhan terimalah. Kiranya Tuhan pakai untuk memperbesar kerajaan Tuhan di gereja ini. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya dan menikmati kuasa-Nya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan
dan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di dalam sekolah minggu online. Dan walaupun dengan sekolah minggu online ini, Lause percaya bahwa kalian yang ada di rumah tetap dengan semangat mengikuti sekolah minggu dengan kesungguhan hati. Dan ingat bahwa hari ini, hari Minggu, kalian harus beribadah, kalian harus ingat Tuhan, menyisihkan waktu untuk Tuhan beribadah bersama-sama. Sebelum memulai kita membaca firman Tuhan, mendengarkan ceritanya, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kasih karunia-Mu, anugerah-Mu semata, pemeliharaanmu kepada kami, sehingga kami sekarang bisa beribadah bersama-sama walaupun berjauhan di rumah, dimanapun berada. Anak-anak dan Lause yang ada di sini, kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan perlindungan, dan Engkau memberikan kasih setiamu supaya sekolah minggu di pagi hari ini berjalan dengan baik, dan anak-anak dapat mendengar kembali firman-Mu dan lebih mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause punya satu pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti kalian jawab di rumah, dan juga waktu Lause menerangkan kalian bisa melihat, kalian bisa mengerti, karena ini juga berhubungan dengan pelajaran-pelajaran sekolah minggu yang selama ini setelah 10 minggu kalian mendengarkan firman Tuhan tentang 10 hukum Taurat. Nah, pertanyaannya begini, Lause tulis ya. Siapa yang melakukannya? Nah, siapa yang melakukannya? Nah, pertanyaan ini nanti akan kalian jawab. Lause akan memberikan satu contoh-contoh bagaimana di dalam pelajaran-pelajaran yang selama ini kalian dengar bahwa ketika bangsa Israel menerima 10 hukum Taurat, mereka tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Nah, apa itu? Coba kalian perhatikan ya. Lause bikin tabel supaya kan lebih gampang untuk mengertinya. Nah, ini kira-kira perintah Allah, pelanggaran yang dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Nah, kalian ingat ketika pelajaran yang pertama Lause yang memberikan pelajaran 10 perintah Allah yang pertama? 1, Lause singkat aja supaya mempercepat penulisan dan pengertian kalian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, kira-kira pelajaran apa yang dulu yang ditekankan Lause ya? Ceritanya, siapa yang melakukan pelanggaran ini? Ada satu contoh ketika orang muda kaya diingatkan Tuhan Yesus untuk mengikuti Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mau. Dia lebih suka dengan hartanya.
dia tidak mau mengikuti Tuhan Yesus. Nah, itulah contohnya siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Taurat? Orang kaya. Yang kedua, perintah yang kedua kalian ingat? Jangan menyembah berhala. Tetapi kenyataannya siapa yang melakukan pelanggaran? Ketika bangsa Israel membuat patung lembu emas. Ya, itulah bangsa Israel menyembah berhala dengan membuat patung lembu emas. Berarti ini apa? Orang Israel. Yang ketiga, perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Tetapi kenyataannya ketika kalian mendengar cerita tentang Hofni dan Pinehas, dia melakukannya dengan sembarangan sehingga dia dihukum oleh Tuhan dan dia mati. Hofni dan Pinehas. 4. Kuduskanlah hari Tuhan. Siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum keempat ini? Ternyata ketika bangsa Israel diberikan hukum yang keempat ini, mereka memberikan suatu banyak peraturan sehingga mereka juga melanggar sendiri, yaitu berarti orang Israel atau Farisi, karena peraturannya sendiri dia melanggar hukum Taurat. Perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kira-kira siapa yang melanggar juga? Hofni dan Pinehas. Kalian ingat, dia mengabaikan didikan dari Imam Eli sehingga dia dihukum oleh Tuhan. Jadi siapa? Hofni dan Pinehas lagi. Contohnya. Yang keenam, perintah yang keenam. Jangan membunuh. Kalian ingat cerita tentang Kain dan Habel? Ternyata Kain melanggar perintah Allah dengan membunuh Habel. Siapa yang melakukannya? Kain. Perintah yang ke-7. Jangan berzina. Kalian ingat cerita yang mana? Yang menunjukkan bahwa bangsa Israel melakukan pelanggaran ini? Jangan berzina. Ternyata istri Potifar yang melakukannya. Berarti istri Potifar. Perintah yang ke-8. Jangan mencuri. Nah, ini barusan ini. Kira-kira 3 minggu yang lalu. Contohnya siapa yang melakukan pelanggaran dengan pencurian ini? Sakeus. Jangan mencuri. Ini Sakeus. Lalu perintah yang ke-9. Jangan bersaksi dusta. Jangan bersaksi dusta. Siapa yang melakukan pelanggaran terhadap perintah ini? Kira-kira siapa? Kalian ingat? Isabel. Ingat ketika Isabel, Raja Ahab menginginkan kebun anggurnya Nabot, Isabel berdusta supaya mendapatkan kebun anggur Nabot. Isabel. Yang ke-10. Jangan iri. Jangan menginginin barang milik sesamamu. Jangan mengingin apapun yang dipunyai sesamamu. Kira-kira contohnya siapa yang melakukan pelanggaran? Iya, Raja Saul. Ternyata iri terhadap keberhasilan Daud. Ini Saul. Nah, anak-anak, dari contoh-contoh ini, ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah ini kepada bangsa Israel, ini merupakan suatu perintah yang sangat indah. Supaya apa? Supaya manusia tahu bagaimana mengasihi Tuhan dan sesama. Tetapi kenyataannya, dari contoh-contoh ini, mereka melakukan pelanggaran. Sehingga bisa dikatakan, mereka melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Mereka tidak mentaati firman Tuhan. Apakah mereka berdosa? Iya, mereka berdosa. Mereka tidak melakukan firman Tuhan dengan baik.
Kalau begitu dengan kita bagaimana sekarang? Apakah kita saat ini juga melakukan firman Tuhan dengan baik? Apakah kita juga melakukan 10 firman Tuhan ini, 10 hukum Taurat ini dengan sempurna? Jawabannya tidak. Betul. Ya, jawabannya tidak. Kita tidak melakukan 10 hukum Taurat ini dengan sempurna. Lalu bagaimana supaya kita bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Ingat, anak-anak, ketika manusia pertama, Adam, diciptakan oleh Allah dengan begitu indahnya, dengan begitu sempurnanya, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tidak ada dosa pada waktu itu, tetapi kenyataannya Adam melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Dan itulah dosa yang pertama. Sehingga setelah itu, manusia yang dilahirkan juga berdosa terhadap Allah. Kalian ingat, upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah itulah, ketika manusia telah berbuat dosa, dia telah kehilangan kemuliaan Allah dan dia telah jauh daripada Allah. Hukumannya apa? Maut. Usaha manusia, bagaimanapun juga usahanya, kebaikan, perbuatan apa saja, tidak bisa menebus dosa-dosa yang telah dilakukan manusia untuk memperoleh keselamatan, untuk mengembalikan hubungan yang sudah terpisah jauh karena dosa antara manusia dan Tuhan. Lalu apa yang diperlukan? Ya, kita perlu juru selamat. Perlu juru selamat. Siapa dia? Ayo kita buka, kalian buka Alkitab kalian yang ada di rumah. Loso buka Alkitab Loso di sini ya. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Ini ayat favorit ini. Pasti kalian juga sudah menghafal ini ya. Langsung bacain untuk kalian ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah inilah kasih Tuhan kepada manusia yang berdosa, begitu luar biasanya. Ketika manusia pertama berdosa dan setelah itu juga berdosa seterusnya, Allah tidak membiarkan. Allah ingin manusia juga diselamatkan. Kita perlu juru selamat supaya kita bisa diselamatkan. Yesuslah juru selamat itu yang disebut di Yohanes 3 ayat 16 ini. Yesus tidak berbuat dosa, sehingga apa? Dia bisa melakukan 10 hukum Taurat ini dengan sempurna. Ketika kita gagal melakukan hukum Taurat, bagaimana kita? Apakah kita dengan usaha sendiri bisa? Tidak bisa. Yesuslah anak Allah yang diutus ke dalam dunia. Di dalam Tuhan Yesus ada kepenuhan Allah, sehingga dia tidak berdosa dan dia dengan sempurna bisa melakukan hukum Taurat itu. Anak-anak, ketika kalian ingat 10 perintah Allah itu diberikan kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Kalau saya gambar gunung, kira-kira seperti ini ya penggambarannya ya. Ketika Musa sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dia menghadap Tuhan di Gunung Sinai supaya Tuhan memberikan perintahnya kepada segenap bangsa Israel, dan perintah itu juga berlaku bagi kita sampai sekarang ini. Ini suatu pertemuan antara bangsa Israel dan Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan berbicara langsung kepada Musa dan bangsa Israel supaya bangsa Israel
mentaati semua hukum Taurat dengan sempurna supaya bisa menjadi bangsa kesayangan, bangsa pilihannya. Namun demikian, kita ingat bahwa bangsa Israel telah gagal. Demikian juga dengan kita. Tuhan memberikan Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia untuk memberikan jalan pendamaian. Yesus lahir ke dalam dunia yang menderita. Ketika kita ingat penderitaan Tuhan Yesus, kita bersedih hati. Tetapi ketika kita ingat bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa dunia dan bahkan mati di kayu salib. Ingat pelajaran Kolose yang dulu? Kolose juga nggambarin tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yesus rela mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Dia rela menderita untuk kita semua supaya kita diselamatkan. Nah, kira-kira seperti ini ya, untuk pengingat sekalian ya. Yesus lahir ke dalam dunia sebagai jalan pendamaian. Ingat di Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesuslah jalan, keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, inilah ketika Yesus mati di kayu salib, dia menebus dosa manusia, dan ketika hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan maut. Itulah keselamatan yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi mereka yang percaya kepadanya. Ketika kita ingat akan kasih Tuhan Yesus, ketika kita memandang salibnya, ketika kita mengingat akan kasihnya, kita memandang salibnya untuk mengingat bahwa betapa mengasihinya Tuhan Yesus kepada kita, bersyukurlah, berdoalah kepadanya, percayalah kepadanya, supaya kalian juga menerima keselamatan yang dijanjikan Allah untuk barang siapa yang percaya kepadanya. Anak-anak, setelah kita tahu bahwa orang-orang yang diberikan hukum Taurat ini tidak bisa melakukannya, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat supaya kita yang percaya dapat diselamatkan. Ingat ada di mana itu? Matius 5 ayat yang ke-17. Tuhan Yesus datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Ya inilah, Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia sebagai juru selamat kita. Anak-anak, dari seluruh peristiwa ini, dari pelajaran-pelajaran yang Lose sampaikan tadi, sebetulnya ada satu kesimpulan yang bisa kalian mengerti, yaitu apa? Kita perlu juru selamat, dan Yesuslah juru selamat itu. Ya, satu pertanyaan terakhir kalau gitu setelah kalian mendengarkan tadi ya. Lalu siapa yang melakukan penggenapan hukum Taurat itu? Tentunya kalian sudah tahu bukan? Ya, Tuhan Yesus yang melakukannya semuanya itu sebagai juru selamat kita. Anak-anak, sebagai akhir dari cerita firman Tuhan hari ini, kita mau menghafal ayat hafalan dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. Lose bacakan untuk kalian aja ya. Nanti kalian membaca di rumah dan menghafalkannya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pas ulangi sekali lagi untuk kalian ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia
supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Anak-anak, untuk mengakhiri sekolah minggu ini, kita berdoa ya. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih setiamu, sehingga sekolah minggu hari ini firman-Mu telah disampaikan dan anak-anak dapat mendengarkannya dengan baik, kiranya dapat dimengerti, dan mereka yang ada di rumah, mereka masing-masing dapat tahu bahwa mereka juga memerlukan juru selamat. Kami semua memerlukan juru selamat untuk keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, karena Yesus telah datang ke dalam dunia memberikan jalan pendamaian bagi manusia yang berdosa. Dengan firman-Mu ini, kiranya kami dikuatkan, kami diteguhkan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu ingat akan kasih-Mu dan kami selalu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, demikian sekolah minggu ini. Sampai ketemu pada loso-loso yang akan menceritakan firman Tuhan pada minggu yang akan datang. Kalian ingat ya, harus beribadah ya. Dadah, sampai ketemu. Ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Tapi jangan kemana-mana ya. Kita mau bertemu sama teman-teman kita dan lause-lause di Zoom jam 11 ya. Jam berapa? Jam 11. Sampai jumpa minggu depan. God bless you all.